Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di TW Channel yang akan mengungkap berbagai macam sejarah Aceh dan hal ihwal tentang keacehen kita bersama. Teman-teman sekalian, seperti mana yang telah kami janjikan pada video sebelumnya, kita akan membahas hari ini terkait tentang masalah kekuatan Iskandar Muda, kekuatan dalam dunia militernya. Kita akan melihat secara singkat bagaimana seorang Iskandar Muda saat itu memiliki kekuatan militer ataupun militer darat beliau, kekuatan beliau pada masa beliau menjabat sebagai Sultan Kerajaan Aceh Darussalam. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas, seperti mana biasa, jangan lupa subscribe channel kami, ikuti channel ini, dan berbagilah video kami jika bermanfaat bagi teman-teman dan keluarga teman-teman sekalian. Baik teman-teman ya, langsung saja di sebelah kiri, di sebelah sini teman-teman bisa melihat kami ada cantumkan sedikit catatan sejarah yang dikumpulkan oleh salah seorang sejarawan Aceh, yaitu Tuanku Abdul Qadir ST. Jadi teman-teman bisa lihat di samping. Langsung saja. Jadi sebelumnya kita akan menjelaskan terlebih dahulu, ini ada silsilah keturunan Sultan Iskandar Muda, baik turunan beliau ataupun yang ke atasnya. Dan semua catatan di sini itu kami baca bahwa ini sumbernya dari sebuah buku ungkapan sejarah Aceh, kumpulan hasil seminar perjuangan sejak 1873 sampai dengan kemerdekaan Indonesia di Medan tanggal 26 Maret 1176 oleh Dada Meraksa dalam pembahasan utama terhadap prasaran Haji Muhammad Said yang berjudul Membangun Kerajaan Aceh di Masa Lampau dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa baca di samping. Kemudian catatan ini juga dirangkum hasil daripada buku Tarikh Aceh dan Nusantara oleh Haji Muhammad Zainuddin jilid 1 cetakan pertama tahun 1961. Dan juga terdapat literasi silsilah Tuanku Maharaja Imam Itam Ibni Marhum Muku Ta'alam Sultan Alaidin Iskandar Muda, keturunan kaum keluarga Panglima Polim. Baik teman-teman sekalian, kita akan membaca langsung bagaimana isi salah satu catatan yang ditulis oleh tuanku kita, yaitu sejarawan Aceh, yaitu Tuanku Abdul Qadir. Nah, dalam catatan yang beliau tulis di samping, teman-teman bisa melihat ada satu catatan yang berkotak warna hitam bertulisan warna kuning. Nah, di sini menarik teman-teman, ada satu kalimat yang sangat menarik dan bisa menjadikan bagi kita untuk melihat gambaran bagaimana dahulu Iskandar Muda memiliki kekuatan yang sangat kuat pada masa itu saat beliau menjadi Sultan Aceh. Nah, kita baca saja teman-teman ya. Saya crop, udah saya buat di samping sebelah kiri, di samping sini ya teman-teman. Bisa langsung dilihat. Di sini tertulis Sultan Alaidin Iskandar Muda adalah Sultan ke-10 Kerajaan Besar Aceh Darussalam dan merupakan tokoh luar biasa dari dinasti ini. Karena berhasil membangunkan negeri Aceh dengan pesat sekali, menyusun hukum dan adat, membangun kesusastraan, kebudayaan dan pendidikan Islam, serta melakukan pembangunan dalam bidang politik, perdagangan dan teknologi kemiliteran dengan armada lebih dari 600 kapal dan 900 ekor gajah perang. Jadi kita tak baca semuanya. Jadi yang mengungkapkan salah satu catatan bahwa 600 buah kapal perang dan 900 ekor gajah perang itu adalah kesaksian dari seorang laksamana kerajaan Prancis dalam kunjungan resmi kenegaraan tanggal 30 Januari 1621. Jadi nama beliau itu adalah Agustin de Belieu. Jadi ada salah seorang laksamana Prancis yang saat itu memang berkunjung ke Aceh masa Iskandar Muda, namanya Agustin. Beliau datang langsung melihat bagaimana kondisi masa Iskandar Muda saat itu. Memang sangat kuat sekali bagaimana dunia militernya Iskandar Muda yang sangat gagah. Kita lihat saja bagaimana persaksian mereka ya, persaksian beliau itu, bahwa Iskandar Muda punya 900 ekor gajah. Gajah perang ini teman-teman, bukan gajah hutan, bukan gajah gajah peliharaan, tapi ini memang gajah yang memang dibuat khusus oleh Iskandar Muda, yaitu gajah perang. Kita tahu bersama bahwa gajah perang ini adalah kendaraan perang yang sangat kuat, lebih kuat daripada kuda, lebih kuat daripada unta, lebih kuat daripada kendaraan lain yang masa itu teman-teman sekalian ya. Jadi intinya adalah desain militernya Iskandar Muda pada masa itu, beliau itu punya 900 ekor gajah menurut persaksian seorang laksamana
Perancis yang waktu itu datang langsung melihat bagaimana kondisi Iskandar Muda saat itu. Jadi sangat kuat Iskandar Muda teman-teman. Raja kita, sultan kita sangat kuat, sangat gagah. Buktinya saja beliau punya 900 ekor gajah perang. Ya, jadi kita tahu bersama gajah perang itu lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat daripada gajah-gajah lain, dan tentunya golongan gajah ini bisa dipakai sebagai alat perang terkuat masa itu. Kemudian selain itu juga bahwa Iskandar Muda juga mempunyai senjata lain, yaitu 600 buah kapal perang. Jadi beliau punya 600 buah kapal perang untuk dijalankan ataupun untuk dipakai demi kepentingan agama. Ya, jadi sangat bagus sekali, dan alhamdulillah kita bangga teman-teman ya. Bangga dahulu, kalau sekarang ya begitulah teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, kita nanti akan membahas ya lebih panjang bagaimana Iskandar Muda ketika beliau menjalankan agresinya untuk membela agama Allah, sampai insya Allah nanti kita akan bahas sampai di mana Iskandar Muda bisa menguasai setengah daripada Asia Tenggara saat itu. Jadi hampir setengah daratan Asia Tenggara itu dikuasai oleh Iskandar Muda. Tentu makna dikuasai sini adalah untuk membela agama Allah, mendirikan agama Allah, dan menancapkan agama Allah kembali. Teman-teman sekalian, saya rasa ini adalah video singkat dari saya, dan kita ambil kesimpulan dari video ini. Teman-teman sekalian harus tahu bahwa Sultan Iskandar Muda dahulu adalah sultan yang sangat kuat, dengan gambaran yang sudah digambarkan oleh salah seorang laksamana Perancis tadi, Agustin. Kuatnya Iskandar Muda adalah dilihat daripada alat militernya. Nah, nanti kita akan juga membahas setelah video ini, kita akan bahas lebih fokus tentang Iskandar Muda, insya Allah kalau tidak ada halangan. Kita akan bahas bagaimana agresi beliau menyebarkan Islam ke hampir setengah daripada Asia Tenggara. Kita akan melihat juga nanti bagaimana kiriman surat beliau, yang beliau akan membuat deskripsi tentang diri beliau sendiri kepada Ratu Elizabeth yang ada di Inggris. Teman-teman sekalian, ini video singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu pada video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.